Karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, karena tidak ada yang dapat mengerti kehendak-Mu tanpa Engkau beri karunia pengertian. Terima kasih Tuhan akan segala anugerah dan kemurahan-Mu kalau kami ada di tempat ini. Semua itu karya-Mu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sampaikan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini acaranya itu sebetulnya kan seminar tentang doa dan dunia roh. Tapi kalau dari permulaan saudara, kita mulai datang, mulai pujian, mulai kok enggak dimulai-mulai sampai hampir 1 jam. Nah, kita kerap kali saudara kalau mau datang ke kebaktian dengan acara apa, itu pikiran kita sudah ada apa? Konsep seminar. Ya harusnya begini. Nah, demikian juga dengan doa. Maka dari itu saudara, hari ini kita belajar. Belajar apa? Coba maunya Tuhan itu apa. Maka dari itu jangan kaget kalau kami yang mengadakan ini, hal-hal ini bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak bisa ditebak. Makanya kami hamba-hamba Tuhan ini, orang 7 ini, ada yang ngatain ini hamba Tuhan loh. 7 dewa. Saya sampai bingung loh, kok yang juluki dewa kok di orang hamba-hamba Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, kita belajar. Kenapa ini tadi kok tidak bisa langsung masuk? Mau disatukan. Tapi tidak bisa. Lalu saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, ini Engkau mau satu, terus sampai nunggu jadi satu. Semalam ya tidak selesai ya Tuhan. Oh, tidak ada yang bisa disatukan. Ya toh? Suami istri repot toh. 2 orang gelintir susah. Apalagi orang segini banyaknya, yang punya pikiran, punya watak, punya sifat, punya perangai, macam-macam kayak gini. Tuhan bilang, ya. Lah terus, relax saja, nanti kan aku yang ngatur. Ngerti saudara? Maka dari itu, saudara, kalau kita mau belajar tentang doa, salah satu contoh umpamanya, kenapa sih Pak, kalau saya doa untuk orang lain kok cespleng, dijawab, jadi. Tapi kalau saya doa buat saya sendiri, buat rumah tangga saya, buat anak, buat istri, buat orang tua, kok enggak dijawab-jawab sih Pak? Ngalami enggak? Hah? Alami toh. Nah, maka dari itu sebetulnya tuh rahasianya di mana? Kita itu harus belajar dari Tuhan Yesus. Saudara baca Alkitab, nanti kan Tuhan Yesus itu doa yang secara baru ditulis. Kalau Tuhan Yesus naik ke atas gunung doa,
Tidak ditulis doanya apa. Tapi yang ditulis adalah itu buat belajar saudara dan saya. Jadi mengemukakan kemauannya, kehendaknya, mengemukakan pikirannya, mengemukakan kekhawatiran, ketakutan dan masalahnya, tetapi selalu diakhiri dengan apa? Jadilah kehendakmu. Berarti yang terjadi yang kamu doakan tadi itu didengar enggak? Didengar. Tapi terlaksana enggak? Dikabulkan enggak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena contohnya saudara, doa Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Jadi enggak? Cawannya jadi lewat atau enggak? Enggak. Lalu Tuhan mengatakan di akhirnya, tapi kalau engkau menghendaki aku harus minum, ya aku minum. Nah, ngerti, perhatiin saudara. Sebab banyak orang berkata kepada saya begini, kalau kayak Pak Yusa ya enak. Karena apa? Peka, dia ngomong be Tuhan, ya dijawab loh. Memang betul, saya akui iya. Tapi yang kamu tidak bisa mengerti apa? Bagaimana caranya menjawab supaya aku dan Pak Yusa bisa tahu. Sehingga kalau orang itu berdoa bilang, kalau telepon, kalau konseling bilang, ya Pak Yusa enak, kalau doa itu dijawab. Lah kalau aku kok tidak dijawab-jawab, lah itu tidak kurang ajar. Berarti nyalai Tuhan toh. Dan kalau nyalai Tuhan itu tidak satu loh saudara, banyak. Satu umpamanya, aku kok tidak dijawab-jawab, itu nyalain Tuhan. Yang kedua apa? Menghakimi Tuhan. Ah iya, engkau kan maha tahu. Kenapa aku kok tidak mau jawab? Padahal Tuhan sudah jawab. Masalahnya aku tidak ngerti, kamu tidak ngerti. Lalu saya bilang, Tuhan sudah jawab. Jawabnya bagaimana aku tidak ngerti. Lah itu masalahnya. Jadi bukan salahnya pada Tuhan, salahnya pada diri kita sendiri. Sebab yang dinamakan doa, saudara, itu komunikasi antara engkau dan Tuhan. Lah, komunikasi itu bisa melalui macam-macam. Contohnya doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus doa, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Tapi kalau kehendakmu, ya sudah aku minum. Dijawab sama Bapak enggak? Dalam Alkitab, jawab enggak? Enggak. Diam. Bapak enggak bilang gini, enggak boleh, kamu mesti minum. Enggak. Diam. Bapaknya diam. Justru Bapaknya diem, Tuhan Yesus tahu itu jawaban. Iya toh? Jawabannya, oh aku harus minum. Dia mengerti kehendak Bapaknya, aku harus minum. Itu jawaban. Padahal Bapaknya tidak ngomong apa-apa. Itu Tuhan. Makanya itu saudara, kita belajar hari ini, saya cuma meletakkan dasar.
Nanti hamba-hamba Tuhan yang lain ini akan diberi tugas apa. Sebab apa? Sebab kalau saudara mau pengalaman saya untuk engkau pakai, sebab saya ini belajar bukan dari orang lain. Belajar langsung dari Tuhan. Tuhan cuma ngomong loh, perhatiin. Tuhan cuma ngomong. Baca Alkitab. Alami. Lah, kalau saudara bilang, ya sudah aku tak niru Pak Yusak wae. Keburu Tuhan Yesus datang, kamu ketinggalan. Kenapa? Saya ngalami dengan Tuhan itu 60 tahun. Lah padahal kedatangan Tuhan sudah dekat. Makanya saya tanya, Tuhan ini mbok suruh saya. Karena waktunya sudah singkat, aku mau mereka ini bukan menanam, tapi nyangkok. Kalau mereka ajari suruh nanam kayak kamu, keburu aku datang, mereka baru semi aku sudah datang, piye belum berbuah. Lah terus piye? Zaman sekarang kan zaman percepatan. Cangkok wae. Jadi kecil-kecil berbuah. Betul enggak? Enak mana? Enak nanam atau enak nyangkok? Nyangkok. Bener, karena kue kepengennya cepet. Nah itu soalnya. Nah, lalu kalau kamu nyangkok, memang kecil-kecil berbuah, betul enggak? Betul tak? Tapi dek buahnya gede-gede, terus cabangnya piye? Peot-peot mentelung-mentelung. Ya toh? Terus kalau cabangnya itu ndak disanggah, putus ndak? Oh iya, ini masalahnya saudara. Jadi jangan kira setiap cara, setiap perkara selalu ada positif dan negatifnya. Nah, tapi kita kerap kali cuma mikirnya positif. Nah itu positif. Negatifnya itu baik untuk kita belajar. Sehingga kalau kita mengalami yang tidak enak, itu saudara jangan komplain. Jangan saudara nyalain Tuhan. Tapi justru itu pelajaran. Karena Pepatah Indonesia juga ada, kegagalan itu guru yang paling baik. Karena saudara dan saya tidak akan bisa mengenal Tuhan secara tepat, tidak bisa. Makanya di dalam Salomo dikatakan, di dalam Amsal, kalau aku mau mengenal Tuhan, mengenal itu baru kulitnya. Karena Tuhan terlalu besar dan terlalu kompleks. Jadi untuk kita itu susah sekali. Kita sangat terbatas masalahnya. Maka dari itu saya ingin supaya saudara nyangkok yang mana? Yang penting-penting itu loh. Dan kalau kamu nyangkok dari keseluruhan juga tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Karena cangkokan itu tergantung tanahnya, tergantung pupuknya, ya toh? Tergantung masih ada pupuknya, tanahnya, terus nyiramnya, mbok siram kebanyakan bosok, kurang garing, lebih bingung dah. Nah, yang tahu siapa timingnya yang pas itu loh, Tuhan Roh Kudus. Sebab yang tahu pikirannya Bapak, Roh Kudus. Yang tahu pikirannya Yesus, Roh Kudus. Yang tahu pikiranmu, Roh Kudus. Yang tahu pikirannya orang-orang, Roh Kudus. Bapak, saudara.
lingkunganmu itu bisa menjadi penghambat, bisa menjadi pendukung. Terlalu kompleks. Contohnya, kebaktian di sini, anak raja, ya toh? Yang datang orang-orang hampir 99% orang Bani Kedar. Gitu saja nanti hamba-hamba Tuhan atau orang di luar bilang, wong ngurusi gitu, buang uang, buang apa, ngurusi jemaat dhewe ndak iso. Ngurusi orang lain. Sehingga kerap kali hal itu menimbulkan kepada kita apa? Aku mau melayani Pak, kalau sudah aku sendiri beres. Dan saudara tahu, saudara bisa beres enggak? Nah, selama hidup kamu enggak bisa beres. Beresnya kapan? Beresnya kapan? Mati. Bar. Kenapa? Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya tidak bisa mati. Jiwanya tidak mati. Tubuhnya mati. Padahal Yesus berkata apa? Kalau kamu percaya kepadamu, kamu tidak akan mati. Hidup selama-lamanya. Nah, ayo, itu bertentangan enggak? Bertentangan seolah-olah. Tapi enggak bertentangan. Karena apa? Karena memang mati. Tapi nanti bakal bangkit. Loh, kita enggak ngerti sampai situ. Yang kita tahu sekarang mati. Tapi bakal bangkit. Itu yang dikatakan di dalam firman, kamu akan hidup selama-lamanya. Biarpun kamu mati, kamu akan bangkit dan hidup selama-lamanya. Banyak perkara kita tidak bisa mengerti. Maka dari itu, sudah, jangan banyak ngerti. Susah. Nah, lalu bilang gini, ini istri saya kerap kali selalu ngomong gini. Aku bilang, baca Alkitab. Susah. Kenapa? Ngerti banyak, dituntut banyak. Dituntut banyak, pasti tidak bisa. Jadi lebih baik enggak baca. Kalau enggak baca kan tuntutannya sedikit. Tapi untungnya istri saya enggak nyambung. Enggak usah baca. Enggak. Dia bilang, harus. Ya sudah, saya baca. Nah, akhirnya dia nurut. Tapi dulunya ya alasannya banyak. Enggak usah banyak-banyak. Supaya tuntutannya enggak banyak. Saudara tahu? Kamu baca sedikit, dituntut sedikit. Kamu dapat hadiahnya juga sedikit. Nah, lalu ada yang ngomong gini, aku enggak kepengen punya kedudukan di surga. Yang penting masuk surga. Ngemper, ora apa-apa, yang penting enak. Ayo. Aku bilang, bodoh. Itu bodoh. Bodohnya kenapa? Lawang Tuhan nyediain tingkat tinggi kok di istana kok. Kamu maunya tuh. Ya itu kan kamu dapat karunia. Aku enggak dapat karunia itu kok. Duh. Saudara tahu, saya tuh sebetulnya tidak punya jatah untuk tinggal di istananya Tuhan. Lah kok bisa? Nah, itu Tuhan yang enggak mungkin jadi mungkin. Kalau tuannya yang menjadi Tuhan itu engkau layani, engkau sembah. Sehingga hidup saya dulu itu
Wes payahin apa? Tukang mikir. Dari kecil selalu jadi pemimpin. Padahal bodoh loh saudara. 14 tahun umur kelas 14 kelas 3, tapi disuruh sekolah kelas 5. Saya bilang, "Loh, saya ini kelas 3 aja belum." Jadi kelas 4 itu enggak pernah duduk di kelas 4, enggak pernah. Langsung kelas 5. Lah ya aku ya bodoh. Lah memang kowe bodoh. Lah kok mbok taruh di kelas 5? Karena keadaan. Keadaan apa? Tubuhmu kegedean. Nanti dibuat mainan anak-anak. Loh, ayo coba. Aku dituntun Tuhan dimasukkan kelas 5 jadi mainan teman-teman. Lalu tiap hari guru selalu bilang, Chongsin, nama saya ini Chongsin dulu. Baca, enggak bisa. Jawab, enggak bisa. Siapa yang enggak buat PR? Saya. Lah wis piye? Mau dibuat apa wong enggak ngerti. Orang anak kelas 3 di kelas 5, lah buat PR apa? Agar tiap pagi ya buat, enggak. Kenapa enggak buat? Males. Bukan males, enggak bisa. Tolol. Iya. Ayo, bayangin saudara. Sehingga kalau kita pikir, loh Tuhan kok membiarkan kita dihina, diejek, menderita kayak gitu. Jangan kira kalau saya itu enggak tiap hari nangis loh saudara. Karena pada waktu itu saya kan masih kanak-kanak. Biarpun umurnya 14. Jadi ngadepin itu, loh tiap hari nangis. Saya bilang, Tuhan besok sekolah lagi, makanannya tolol bodoh. Dan diejek teman. Nggak dijawab. Jawabannya kapan? Nanti. Kapan? Pada waktu saya mau diturunkan kelas. Karena syaratnya 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak bisa, turun. Nah, kurang seminggu diturunin. Tidak ada apa-apa. Saya sudah biasa nangis tiap hari. Aku sudah siap ini. Pasti minggu depan turun kelas 4. Justru kita punya pikiran turun, Tuhan bertindak. Ngerti saudara? Tuhan kita itu aneh. Selalu ngomongnya apa? Kamu nurut aku, ngucap syukur, percaya, nanti aku yang ngatur. Ya sudah. Sehingga saya lalu sekarang tidak mau banyak pikir. Yang penting percaya. Lalu tanya Tuhan. Tuhan ngomong apa? Lakuin. Selesai. Jadi jalan gelinding. Baik. Pak, kita dikasih hikmat untuk apa? Untuk menilai. Nanti gelinding itu, kowe tidak tahu nanti dok situ jurang, ayo kecemplung. Ada kecemplung jurang piye? Ya mati menurut kita. Menurut Tuhan, kecemplung malah HP itu. Kenapa? Lawang Tuhan itu aneh, aku bilang. Iya toh? Maka dari itu saudara, rahasianya apa? Dasar apa supaya doa-doa kita ini bisa sampai? Itu apa? Kerendahan hati. Sikap hati kita menjadi seorang hamba, bukan anak. Kenapa? Kalau anak itu nanti masih ada nuntut hak, masih ada minta bagian, masih ada aku kan anake papa, lalu sombong, lalu merasa mampu. Ini saudara. Maka dari itu, untuk supaya doa-doa saudara ini bisa efisien dan pasti
pasti masuk. Pasti masuk. Pasti didengar. Yaitu kalau kamu punya sikap hati merindukan, mengagungkan dan mengakui kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Kita kerap kali tahu, tapi tidak mampu. Contohnya Alkitab berkata, aku tidak suka ini. Tuhan, aku ya bilang, betul Tuhan, aku ya mau supaya aku bisa baik. Tapi tidak bisa, itu piye? Tolongi dong. Nah, doa gitu lebih baik daripada diterima daripada doa yang Tuhan engkau itu kasih. Engkau itu bisa mengubah aku. Kutuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa. Wah. Bagus toh, ngeklaim toh. Klaim. Kuasa sudah diberikan. Nah, ya toh. Itu betul, tidak salah. Tapi bisa digunakan saat-saat tertentu. Contohnya ada orang sakit atau kerasukan. Langsung kita kerap kali tindaknya bagaimana? Tahu ada orang kerasukan, kita sedang doa gitu terus langsung bertindaknya apa? Tangking dalam nama Yesus. Nah, kan kuasa sudah diberikan. Karena hal seperti ini saya itu belajar dari pengalaman. Selama 60 tahun Yesus menemui aku, dia cuma ngomongnya itu tidak seperti yang saudara kira. Kalau Pak Yusa itu enak, dengar. Enggak. Saya itu dengar suara Tuhan itu cuma beberapa puluh kali. Enggak setiap kali. Kalau yang setiap kali Tuhan ngomong, tanya itu, ini karunia-karunianya ini lebih hebat dari saya. Si adikku Nani ini, audible. Aku sampai gini, Tuhan, kenapa sih kalau kue sama Nani kok audible? Ngomong. Tapi aku kok tidak mau. Kenapa sih Tuhan? Tuhan lalu bilang apa? Lah wong kue itu ndak kudus. Kue itu kotor. Tapi kok mau pakai? Lah itu mauku kok. Aku deh lihat kamu itu sebetulnya buangan di sampah. Karena kamu itu apa? Kotor, najis, cemar. Pikiranmu jelek. Karena apa? Watakmu tuh udah. Makanya saya sampai tanya pada waktu cucu saya bepes itu dikasih nama Biafis. Apa sih mah Tuhan itu? Sapi jantan. Hah? Sapi jantan. Oh. Kok ada? Tidak ada orang yang namanya bepes itu tidak ada, cuma satu. Waktu itu saya sedang retret. Yang ngasih bukan saya, Bapak Nah, kok kamu kasih tujuanmu apa? Nggak tahu. Bapak itu ya aneh kayak aku. Wah, waktu saya dengar sapi jantan, wah aku bangga. Yang saudara nggak tahu bangganya apa? Cucuku sapi jantan yang nanti dikorbankan untuk Tuhan. Wah, itu kan cucuku. Terus aku ngomongin sama Tuhan, bilang, Tuhan, cucuku sapi jantan. Iya, bagus Tuhan, luar biasa. Lah, bapaknya apa? Bapaknya, tatanya itu tengkongnya. Bapak sih, Tuhan dibilang, nggak usah tahu, Bapak urusanku. Oh ya sudah, wes engkongi, wey.
Loh, itu diplomasi, ngerti enggak? Ambek Tuhan tuh, itu saya ngomong ambek Tuhan tuh doa loh saudara. Itu jangan kamu kira omongan biasa, itu doa. Doa itu komunikasi. Saya ngomong sama Tuhan. Engkonge apa? Jawab Tuhan itu ndak audible, ndak. Kayak gini, piye ya, aku ini wong bukan guru jadi ndak bisa nerangke. Dia ngomong dalam hati atau dalam pikiran ndak tahu. Yang penting aku ngerti, itu dia. Dia cuma ngomong gini, engkonge, wes, cuma satu kata. Aku bilang iya, tanya lagi, engkonge. Bayangin saudara. Aku bilang, iya, engkonge ini loh. Aku bilang, tapi dengan perasaan bangga. Terus yang ketiga dia bilang, kowe ngerti engkonge kayak apa? Ya, apa? Aku dijawabnya mah dapat penglihatan enggak kelihatan mata gini enggak, ya penglihatan. Dok mana? Dalam dunia roh. Lah piye itu, Pak? Orang ngerti. Cuma aku ngerti. Tuhan Yesus nuntun anjing laki. Dia nonton gitu, tahu dah aku. Padahal dia tidak jawab. Dia nonton anjing. Engkonge. Coba. Gitu itu jawaban. Saudara ngerti enggak? Ngerti toh? Tapi jawabannya pakai apa? Pakai gambaran. Penglihatan dia nonton anjing. Aku langsung gini. Terus saya tanya, aku anjing. Dia tak jawab nih. Yo. Anjing. Masa aku jeleknya kayak apa? Jeleknya kayak anjing? Kan Alkitab berkata anjing itu najis. Betul dah? Wes biar gitu dijawab lagi. Jawabannya piye? Aku nih, cuma aku anjing Tuhan dia. Tidak dijawab, tapi dilihatkan lagi. Ada taline dituntun gitu, ada anjing perempuan. Terus narik anjing laki ini. Sing tuanku bilang, disendal, diseret. Di situ saya tahu enggak, itu jeleknya saya kayak apa? Kamu tahu mata keranjangmu itu loh. Wong kowe ikut aku sudah tak taleni lho ya. Tahu anjing lari kejar. Bayangin. Lah, itu gede anjingnya, saudara. Memang badan saya gede. Tapi belakangan tetap anjing. Tapi jadi anjing kesayangan. Sebab ternyata anjing itu macam-macam. Ada bulldog, ada herder, ada coco, ada anu. Saya diliatin. Aku pikiranku ini anjing terus wis lah. Wis aku ini ndak ada sing ndak bisa baik gitu loh. Jadi, tapi belakangan Tuhan bilang gini. Dia lihat kenapa? Dia duduk di tahta. Ada anjing kecil jilat-jilat kaki Terus dia tak langsung tanya, saya tidak sedang sembahyang, tidak sikap sembahyang, tapi hati saya, anjing kamu ini apa? Di hadapan Tuhan itu apa? Najis, kotor, hina. Sebab aku masih teringat anjing gede sing nakale luar biasa sing moto keranjang itu. Langsung jawab loh. Ndak tanya, ndak apa, cuma merasa aja gitu. Dikasih lihat Tuhan duduk di tahta. Lalu ada anjing kecil jilat-jilat. Nah,
Aku kan enggak punya pikiran itu aku. Enggak, karena anjing gede. Anjing kecil kan enggak moto keranjang. Iya toh? Nah, terus dia bilang, Yusa, apa Tuhan? Itu ada anjing kecil di bawah kakiku, di kaki itu yang jilat-jilat jempolku itu. Terus dia cuma tanya gini, Dak ngomong loh, dak audible loh, dak memberi pengertian. Siapa itu? Cuma ngomong, siapa itu? Aku ya mesem, karena aku tahu loh di dalam itu aku. Jawabannya piye? Baik, dek kue ngerti. Jadi tetap tapi tidak anjing moto keranjang, wis berubah. Anjing kecil. Manja, jilat-jilat. Dia cuma ngomong, baik, dek kue ngerti. Berarti saya sudah naik tingkat. Saya tanya, lah dulu kok gede? Ya itu dulu kamu, dagingmu masih kuat. Moto keranjangmu kuat, moto duitanmu kuat, sombongmu kuat. Tapi sekarang sudah berubah menjadi anjing kecil kesayangan dia loh. Lalu ditingkatkan lagi saudara, apa? Berapa tahun kemudian aku bilang, Tuhan, aku sekarang sudah jadi hambamu, ya wes tak apa-apa. Pokoknya aku mau nurut engkau. Cuma ngomong gitu, dilihatkan lagi. Dia duduk, makanan sak meja, dia sedang mau makan, orang antri minta makanan. Dia keluarkan dari kantongnya, anjing kecil, lebih kecil lagi. Keluar, taruh di atas meja. Tuhan bilang, kamu boleh makan apa yang kamu suka. Aku bilang, terus dia bilang, gue tahu itu siapa? Aku. Ngerti lah. Dia mau pergi, cekel orang kecil, mancui kantong. Bayangin saudara, kamu mesti tahu, itu wataknya Tuhan, perangainya Tuhan begitu. Saudara dan saya apa adanya. Kamu jeleknya kayak apa, masalahnya tidak apa-apa. Yang penting kamu nurut dia, maka semua doamu pasti dijawab. Pasti didengar. Karena apa? Karena saya juga dilihatkan. Saya juga sedang tanya karena ada orang lain bilang, kenapa sih Pak kok kita doa gitu. Aku sampai bilang, Tuhan, doa nih orang-orang itu mau dengar apa enggak sih Tuhan? Dengar. Biar tahu nih aku kalau dia mau dengar. Lalu saya dilihatkan di surga, mejanya itu putih kayak marmer, gede. Tapi tidak ada kaki. Nah, aku datang, Tuhan duduk di meja gitu, meja gede. Nah, ini tadi juga Denny bilang, Tuhan betul Pak, aku lihat hari ini mejanya Tuhan tuh gede kayak gitu, dan Tuhan sedang merencanakan dan memakai orang-orang ini jadi alatnya. Nah, itu pada waktu itu saya bilang, oh, wah loh, kok aneh sih Tuhan, gak ada kaki kok gantung ini. Wes bar gitu lebih aneh meneh. Surat-surat masuk plak loh. Wih, ribuan jutaan surat-surat. Nah, aku mikir ini. Bagaimana ya jawab surat-surat samina kayak ini. Wong aku tanya, itu surat apa? Doa orang Kristen seluruh dunia. Loh, apa doanya orang Kristen toh? Ya karena dia percaya be aku ya doanya
sampai. Nah terus jawabnya piye Tuhan? Nanti kamu tahu. Loh, lah kok kertasnya kok masuk sendiri? Di sini. Yang nyortir siapa? Aku bilang, loh kok bisa masuk sendiri? Perbuatanmu, perkataanmu, semua yang menghakimi engkau. Jadi nanti di surga saudara, pengadilan akhir itu tahta putih. Semua orang menghadap, bukan surat lagi tapi kamu dan orang dunia semua. Dia menghadap tak, terus Alkitab dibuka Tuhan, dia dikasih tunjuk, dia yang pergi sendiri. Tuhan Yesus tidak berkata, neraka, surga. Enggak. Ngerti dewek. Aku neraka, aku surga. No. Neraka pun ada bagiannya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Yang paling dalam itu gelap gulita dan api dan penderitaan luar biasa. Jadi di neraka juga ada bagiannya. Di surga juga begitu. Tahu dewek. Nah, aku bilang, nanti cari tahu dewek. Tahu. Yang menghakimi siapa? Perbuatan dia sendiri. Wah ya pantesan gampang ya Tuhan, aku bilang gitu. Iya makanya kowe tahu kuasaku kayak apa. Surat itu nempel sendiri, saya bilang. Lah terus yang mana Tuhan yang nanti kamu tahu. Lalu dia piji. Lalu Tuhan berkata, kamu duduk di tempatku. Bayangin saudara. Itu surat-surat kamu lihat. Wah, jadi lumayan pada waktu itu duduk. Oh jelas, ini dari situ langsung ini ditunda, ini dikabulkan sekarang juga, ini tolak. Berarti, wah yang masuk sini tolak langsung saya gini, seret, diginiin tok, saya giniin tok, seret, hilang. Itu doa yang ditolak. Ini ditunda, ini sekarang harus tanda tangani. Nah, aku mau nanda tangani, tidak berani. Ya ini ditunggu nanti Tuhan datang tanda tangan. Yang ini ditunda. Sehingga pada waktu itu saya saking senengnya kesengsem, tidak tahu Tuanku Yesus itu sudah berdiri, sudah datang. Nah, itu rendah hatinya, bayangin. Sudah datang. Ya tidak bilang, minggir, aku tak duduk. Dah, duduk, berdiri tok. Liatin, aku bilang, Tuhan, luar biasa. Ini yang ditunggu, ini yang di ACC. Engkau tanda tangan langsung nanti ya. Ini tolak. Saya masih tak sadar ngomong sama dia. Apa itu tidak merintah? Tidak sadar saudara. Sebab apa? Kesengsem duduknya. Wah. Aku sampai, Tuhan luar biasa. Di situ saya tuh tahu. Itu kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami sudah diangkat. Dikasih kedudukan. Dikasih kuasa. Lupa diri. Ngerti saudara? Dia lucunya apa? Aku bilang, Tuhan ini luar biasa. Ini. Tuhan ini mesem tok, gini tok. Ya. Lama-lama ngerti aku. Mesem, langsung kata, loh kurang ajar aku bilang. Aku terus, maaf. Silakan duduk. Saudara tahu? Jadi saya berdiri, maaf Tuhan. Nggak ngerti. Silakan duduk. Engkau sudah datang kok tempatmu tak dudui terus. Ngerti saudara? Dan itu pelajaran yang luar biasa. Bahwa Tuhan kita itu rendah hati. Sudah tahu. Tapi dia tetap diam. Tergantung kesadaran pertobatan saudara.